Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas semuanya. Kau memberikan anugerah yang baru bagi kami di hari ini. Kami akan menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah, berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 3. Kolose 4 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita tadi semua. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, dari pembacaan kita tadi yang sudah dibacakan, yang terambil dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-3, tentu saja ini berbicara tentang permohonan Paulus, permintaan Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mendukung Paulus, mendukung dia dalam doa. Karena pada saat itu tentu saja kita tahu dari teks yang sudah dibaca bahwa Paulus sedang dipenjara. Paulus sedang dalam pergumulan berat, sedang dalam tekanan, sedang dalam problem yang luar biasa berat, kira-kira begitu. Maka Paulus meminta untuk didoakan, ya. Tapi kalau kita lihat saudara-saudari terkasih, di sini Paulus menunjukkan bahwa doa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelayanannya sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai alat Tuhan. Doa merupakan pokok penting dalam kehidupan Paulus. Maka dia juga menghimbau jemaat-jemaat yang dia layani untuk tekun juga berdoa. Mendoakan gereja juga termasuk juga mendoakan pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan. Kenapa begitu? Kenapa saya berani mengatakan begitu, saudara-saudara terkasih? Hal ini tergambar jelas melalui surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Kalau kita lihat 13 surat Rasul Paulus itu memang mayoritas di awal dan di awal dan di penutup suratnya ataupun di akhir suratnya dia selalu meminta didoakan, selalu begitu. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa kita berikan kepada hamba Tuhan yang setia dan tulus dalam pelayanan adalah melalui doa. Itu kekuatan kita dalam dukungan kita kepada hamba Tuhan kita, ataupun hamba Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kita, begitu. Jadi surat-surat Rasul Paulus biasanya diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Semuanya begitu. Kalau kita lihat, kalau jemaat Tuhan lihat semuanya di 13 surat Rasul Paulus, mulai dari surat Roma sampai kepada suratnya kepada Filemon, ya. Suratnya kepada Filemon itu semuanya begitu. Nah, permohonan doa yang disampaikan Paulus kepada jemaat tidak bersifat umum, tapi merupakan pokok doa terhadap masalah konkret yang sedang dihadapinya. Apa masalahnya ini tadi? Artinya dia sedang dipenjara, gitu ya. Dia sedang dipenjara. Jadi kalau kita lihat misalnya contohnya kepada jemaat Efesus, dia meminta supaya dia diberi keberanian, dia minta jemaat Efesus untuk berdoa kepadanya untuk diberikan keberanian dalam memberitakan firman Tuhan. Lalu kepada jemaat Tesalonika dia meminta supaya jemaat Tesalonika berdoa supaya Paulus terlepas dari para pengacau-pengacau yang mengganggu dia dalam pelayanan pemberitaan firman. Kepada jemaat Roma dia juga meminta dukungan doa supaya dia diterima dengan baik di Yerusalem. Seperti itu dia, saudara-saudari terkasih. Artinya sepenting itu, seurgent itu, kita harus mendukung pelayan-pelayan kita ataupun serayan-serayan kita, pendeta pertudiakan kita yang melayani kita dengan setulus hati. Oke, ada kita lihat pendeta bermasalah. Oke, benar, ada kita lihat pertudiakan bermasalah. Tapi lebih banyak lagi sebenarnya yang benar-benar tulus, benar-benar berkorban, benar-benar setia, benar-benar memberikan hidupnya untuk pelayanan.
Kalau kita pikir-pikir, keluarganya juga ada, istrinya juga ada, suaminya juga ada, anaknya pun ada yang mau dia pikirkan. Tapi malah dia pikirkan juga anak ndu, keluarga ndu, suami ndu, istri ndu, muriandu, mambrendu, semua keluarga ndu dipikirkannya, direnungkannya, dibawanya ke dalam doa, dibawanya dalam pergumulan pelayanannya. Apa poin yang bisa disampaikan dalam renungan pagi kali ini, dalam sapaan teduh kali ini? Tak pantas kita mengharapkan pembaharuan di tengah-tengah gereja kalau sedikit pun tak pernah kita doakan pelayan Tuhan yang melayani di gereja kita, di runggun kita, di perpelungan kita. Tak berhak kita mengharapkan perkembangan, upgrade gereja ini kalau sedikit pun tak pernah kita dukung dia, tak pernah kita sebutkan namanya dalam doa kita, supaya dia dibentengi Tuhan, supaya dia dijaga Tuhan, supaya dia tetap ditemani Tuhan, dipimpin Tuhan kehidupannya. Tak pantas, tak berhak kita mengharapkan perkembangan di gereja ini. Karena dengan mendukung gereja, kita juga mendukung pelayan Tuhan yang melayani di gereja kita melalui doa salah satunya. Apapun bentuk dukungan itu, tapi terutama dukungan melalui doa. Jadi artinya, kalau kita merenungkan kembali dari Kolose 4 ayat 3 ayat ataupun bahan sapaan teduh ini sifatnya mendesak, ini sifatnya genting. Saya selalu memahami doa itu adalah doa itu sifatnya selalu genting. Karena ada kegentingan, karena ada suatu hal yang membuat kita takut, maka kita berdoa. Apa yang menjadi ketakutan kita? Saudara-saudari terkasih, seberapa tidak senangnya pun kamu terhadap pertua diakendu, seberapa tidak senangnya pun kamu terhadap pendetaan, apapun itu. Ini bukan antara kamu dengan pendetaan, bukan antara kamu dan pertua diakendu, bukan. Tapi ini antara kita berperang melawan iblis, antara kita berperang melawan setan, melawan kuasa jahat, kuasa gelap. Maka tentu kita harus meminta kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan untuk melawan kuasa jahat itu. Ini bukan antara saya, bukan antara kami pendeta dengan jemaat, bukan antara pertodiakan dengan jemaat, bukan. Tapi kita semua pendeta, pertodiakan dan jemaat, kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa godaan iblis. Yang iblis ini banyak sekali strateginya, banyak sekali caranya. Semakin mantap cara ampuhnya untuk membuat kita berpisah dari Tuhan, mencerai-beraikan jemaat, mencerai-beraikan gereja, membuat pendeta salah paham dengan jemaat dan jemaat salah paham dengan pendeta dan pertodiakan. Maka kita harus bersatu. Salah satu kuncinya kita bersatu adalah bersekutu dalam doa. Saudara-saudari terkasih, mendesak sekali. Setiap harilah secara mendesak kita doakan supaya hamba Tuhan yang melayani di gereja kita dilindungi, dipimpin, ditemani Tuhan. Saya sering nonton film-film peperangan kerajaan begitu. Kalau saya lihat, semuanya yang berperang itu pasti akan mengincar pemimpin perangnya ataupun panglima perangnya. Kalau panglima perangnya sudah ambruk, sudah jatuh, kocar-kacirlah semua prajuritnya itu. Apa maksudnya? Maka doakan pemimpinnya. Panglima andu siapa? Di tengah-tengah gereja andu, pendeta, pertodiakan, itu komandan. Jangan sempat ambruk komandan du. Kalau ambruk komandan du, pemimpin du, kapten du, kamu pun gak berani lagi untuk berperang melawan kuasa kegelapan itu. Iblis mengincar pendeta andu, iblis mengincar serayan du dan keluarganya. Doakan dia, jaga dia lewat doa andu. Jaga dia lewat pengharapan doa andu kepada Tuhan. Maka Paulus memohon agar jemaat mendoakannya, ya. Mendoakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu didoakan, ya. Untuk supaya Paulus semakin berani, semakin kuat, semakin tabah, semakin sabar, semakin berjuang untuk memberitakan tentang rahasia Kristus bagi semua orang. Maka perlu didoakan, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan begitu kita layak untuk menerima perkembangan di gereja kita, karena kita juga mendukung pelayan Tuhan yang melayani di gereja kita. Sebodoh-bodohnya pendeta pertodiakan akan pintar di tangan jemaat yang pintar. Sebodoh-bodohnya jemaat akan pintar di tangan pendeta dan pertodiakan yang pintar dan berhikmat. Mari sama-sama berhikmat. Mari sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa terus melakukan pemberitaan Injil, memberitakan rahasia Kristus kepada siapapun. Terpuji nama Tuhan. Salam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur sekali ya Tuhan, kami memiliki Engkau yang telah menetapkan kami sebagai alat-Mu
sebagai milik-Mu. Apapun kami, apakah pendeta, pertodiakan, pengurus-pengurus PJJ, pengurus kategorial, pengurus di gereja, ataupun jemaat-Mu, jemaat Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah menebus kami, melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Tuhan juga berkati supaya mereka terus berdoa dengan tekun untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejanya, supaya dengan itu mereka boleh bersatu padu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, apapun kehidupan yang mereka jalani. Kami doakan itu semua. Kami juga berdoa untuk saitun kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada, secara khusus di Klasis Jakarta, Kalimantan ini. Tuhan berkati semua mereka. Dalam umur yang panjang mereka sudah melihat semua kebaikan Tuhan. Jatuh bangun kehidupan mereka sudah jalani. Teruslah mereka Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau pimpin ya Tuhan. Kiranya keluarga mereka terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim kerja Klasis. Tuhan juga berkati segenap tim kerja Klasis, unit-unit layanan di Klasis, supaya mereka juga boleh melayani Tuhan dengan baik, menyerahkan hidupnya untuk yang terbaik bagi Tuhan dan yang terbaik bagi jemaat secara khusus di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.